Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di sebuah acara pertemuan keluarga. Di mana sopan santunmu, janda miskin sepertimu. Ambil uang ini dan enyahlah dari kehidupan anakku. Dasar lintah darat. Calon ibu mertua, Ratna Juwita, melemparkan segepok uang kertas tepat ke wajah calon besannya. Uang berhamburan di udara sebelum jatuh bertebaran di lantai. Ibu dari calon mempelai wanita yang dihujani uang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun lembaran uang menyerempet pipinya dan jatuh di bahunya, ia bahkan tidak berkedip. Ratna Juwita tidak tahu siapa wanita yang baru saja ia hina, dan betapa fatal kesalahan yang telah ia perbuat. Ia juga tidak menyadari bahwa uang yang ia lemparkan hari ini akan merenggut seluruh hidupnya. Sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, agar lebih nyaman untuk melanjutkan mendengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater Drama Nusantara akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Cerita hari ini dimulai. Sore itu, semburat jingga senja mulai mewarnai langit di luar jendela. Di salah satu sudut perumahan elit yang tenang di Jakarta Selatan, di ruang tamu sebuah rumah yang asri, Dewi Lestari sedang perlahan mengelap sebuah cangkir teh tua. Retakan halus pada cangkir itu seolah bercerita tentang jejak waktu. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. Cangkir itu ia dan almarhum suaminya pilih bersama di sebuah toko perabotan di sudut Pasar Senen saat suaminya pertama kali merintis usaha. Di sofa seberangnya, putrinya, Adinda Putri, duduk gelisah. Besok adalah hari pertemuan keluarga, di mana ia akan bertemu dengan orang tua kekasihnya untuk pertama kali. Usia Adinda sudah 29, usia yang matang untuk menikah, namun wajahnya lebih dipenuhi ketegangan daripada kebahagiaan. "Ibu, besok mau pakai baju apa?" tanya Adinda hati-hati. Dewi meletakkan cangkir tehnya dan menatap putrinya. Di usianya yang ke-62, penampilannya masih sangat terawat, namun sorot matanya menyimpan kedalaman pengalaman hidup yang syarat akan asam garam. "Dinda," panggil Dewi dengan lembut. "Uang itu, nak, seperti kacamata. Kalau kita memakainya, kita tidak akan bisa melihat isi hati seseorang yang sesungguhnya." Adinda mengerutkan kening, tidak mengerti. Dewi menatap kedua tangannya sendiri, bukan sepasang tangan yang lentik dan halus. Buku-buku jarinya menebal, dan telapak tangannya mengeras oleh kapalan yang diukir waktu. Ibu pertama kali mulai berdagang waktu umur 24. Di pojokan Pasar Senen, menjual semangkuk soto ayam seharga 2.000 perak. Suara Dewi terdengar menerawang. Ibu bangun jam 4 pagi untuk merebus kaldu. Tangan sampai bengkak, dan kalau musim hujan, kulit pecah-pecah sampai berdarah. Dulu, banyak sekali orang yang meremehkan ibu. Bahkan di antara sesama pedagang pasar, ada yang seenaknya memanggil tanpa sebutan mbak atau ibu, seolah ibu ini anak kecil. Adinda menatap tangan ibunya dalam diam, seolah mencoba membaca setiap kisah yang tersimpan di balik setiap guratannya. "Tapi tahu tidak, nak," lanjut Dewi dengan senyum pahit. "Setelah usaha ibu mulai besar, sikap mereka semua berubah. Orang-orang yang dulu tidak pernah melirik, sekarang membungkuk hormat. Mereka memanggil Bu Dewi sambil mencoba mengambil hati. Bahkan ada yang lupa dengan apa yang pernah mereka katakan dulu. Padahal, ibu masih orang yang sama." Dewi mengangkat cangkir tehnya dan memandang keluar jendela. Senja semakin pekat, saat itulah ibu sadar. Orang akan menunjukkan topeng terbaiknya jika mereka tahu latar belakang kita. Orang yang di depan kita bersikap seperti malaikat, kita tidak akan pernah tahu seperti apa wajahnya saat ia berbalik badan. Adinda bertanya pelan, "Jadi, maksud ibu, kita harus menyembunyikan keadaan kita di pertemuan keluarga besok?" Dewi mengangguk. "Nama kekasihmu Bagas, kan? Ibu dengar keluarganya punya perusahaan bernama Pangan Sejahtera. Katanya keluarga berada?" "Iya, Bu. Usahanya besar di bidang distribusi makanan, Bagas bekerja di sana sebagai manajer." Dewi perlahan menggelengkan kepala. "Dinda, menurutmu apa yang akan mereka lakukan jika mereka tahu latar belakang kita?" "Mereka pasti akan berusaha menunjukkan sisi terbaik mereka. Bersikap sopan, ramah, dan penuh perhatian. Tapi bagaimana kita tahu itu tulus atau tidak?" Adinda tidak bisa menjawab. Dewi meraih tangan putrinya dengan lembut.
Ibu hanya ingin kamu melihat wujud asli dari orang yang akan menemanimu seumur hidup. Apakah dia dan keluarganya benar-benar menghargaimu sebagai seorang manusia? Atau mereka melihat hal lain? Hal lain apa? Bu? Latar belakang, uang, keluarga, hal-hal semacam itu, sorot mata Dewi menjadi dingin. Di dunia ini, ada orang-orang yang saat menilai seseorang, mereka tidak melihat kepribadiannya, tapi apa yang dimilikinya. Sikap orang seperti itu akan berubah total tergantung pada apa yang kamu punya. Hari ini mereka membungkuk hormat, tapi besok jika kamu tidak punya apa-apa, mereka akan menendangmu tanpa ragu. Wajah Adinda menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia sudah berpacaran dengan Bagas selama hampir 2 tahun. Tapi ia belum pernah benar-benar bertemu orang tuanya. Bagas selalu berkata, orang tuaku sibuk, dan menunda pertemuan itu. Tapi Bu, sepertinya Bagas tulus. Dia selalu baik padaku. Dewi tersenyum lembut. Iya, Bagas mungkin orang yang baik. Tapi pernikahan, Dinda, bukan hanya urusan 2 orang. Siapa calon mertuamu, bagaimana suasana di keluarga mereka? Itu semua akan menentukan hidupmu selamanya. Dewi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sebelum ayahmu meninggal, beliau pernah berpesan, saat menilai orang, lihatlah sifat aslinya. Bukan dari pakaian bagus yang ia kenakan atau mobil mewah yang ia kendarai, tapi lihatlah bagaimana ia bersikap di hadapan orang yang lebih lemah darinya. Mata Adinda berkaca-kaca. Ayahnya meninggal dunia sebelum Adinda genap 20 tahun setelah lama berjuang melawan penyakit. Namun, ajaran itu selalu menjadi pegangan hidup Dewi. Bukan berarti kita harus berpura-pura miskin besok. Kita hanya perlu datang sebagai ibu dan anak biasa. Katakan saja ibu punya usaha kecil, tidak perlu menjelaskan detailnya. Seberapa besar rumah kita, atau apa sebenarnya yang ibu kerjakan, tidak perlu disebut. Adinda perlahan mengangguk. Baik, Bu. Aku rasa ibu benar. Sejujurnya, aku juga penasaran orang tua Bagas itu orang seperti apa. Dewi mengelus kepala putrinya. Itu pilihan yang bijak. Jika mereka memang orang baik, mereka akan menyayangimu apapun yang kita miliki. Tapi jika... Suara Dewi menjadi tegas. Jika mereka meremehkan atau bersikap tidak sopan, itu bukan salahmu. Itu menunjukkan serendah apa kualitas mereka, dan ibu tidak akan pernah merelakan putri ibu masuk ke keluarga seperti itu. Senja di luar jendela memancarkan cahayanya yang terakhir. Dewi meletakkan cangkir tehnya di meja dan menambahkan dengan pelan, Dinda, selama membesarkanmu, tidak pernah sekalipun ibu berpikir kamu kekurangan. Kamu adalah anak yang tidak akan membuat malu di keluarga manapun. Hanya saja, besok kita akan melihat, apakah pihak sana punya mata untuk melihatnya atau tidak. Adinda bangkit dari duduknya dan memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Besok, aku akan berusaha. Dewi menepuk-nepuk punggung putrinya sambil memandang keluar jendela. Senja telah sirna, digantikan oleh kegelapan yang mulai turun. Besok, sebuah ujian penting yang akan menentukan takdir ibu dan anak ini akan dimulai. Sorot mata Dewi bersinar tenang dalam kegelapan. Di dalamnya, terpancar cinta yang dalam untuk putrinya, sekaligus tekad baja yang seolah tak gentar pada apapun di dunia ini. Orang seperti apa mereka besok? Dewi memejamkan matanya perlahan. Pagi hari pertemuan keluarga, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah jendela. Dewi berdiri di depan ruang ganti pakaiannya. Ruangan luas itu dipenuhi deretan setelan mahal yang tergantung rapi, dan di salah satu dinding, kotak-kotak perhiasan berjejer mewah. Siapapun yang melihatnya akan tahu ini bukanlah rumah tangga biasa. Namun, tangan Dewi melewati pakaian-pakaian mewah itu dan mengambil sebuah setelan berwarna abu-abu kusam yang tersimpan di sudut. Pakaian itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Garis bahunya sedikit usang, dan kancingnya jauh dari model terkini. Tapi Dewi mematut dirinya di cermin sambil mengangguk. Ini sudah cukup. Adinda berdiri di ambang pintu, menatap ibunya. Ia tampak kurang tidur semalam, terlihat dari lingkaran samar di bawah matanya. Ibu, apa benar-benar mau pakai baju itu? Dewi menoleh pada putrinya. Kenapa? Aneh. Ya? Bukan aneh, Bu, tapi keluarga sana kan juga pengusaha. Kalau kita datang seperti ini, apa tidak akan diremehkan? Suara Adinda terdengar khawatir. Menurut cerita Bagas,
orang tuanya adalah orang yang sangat mementingkan citra dan penampilan. Mereka menyukai barang-barang mewah, mengendarai mobil impor, dan tinggal di apartemen kelas atas. Dewi membuka sebuah kotak perhiasan. Cincin berlian, kalung zamrud, dan jam tangan mewah berkilauan di dalamnya. Dewi memperhatikan satu persatu, lalu meletakkan semuanya kembali. Ia kemudian membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, hanya ada sebuah cincin emas polos, tidak tebal, tidak berhiaskan permata, hanya sebuah cincin yang sangat sederhana. Ini cincin yang ayahmu berikan saat pertama kali merintis usaha. Waktu itu kami benar-benar tidak punya apa-apa. Cincin ini bisa dibilang seluruh harta kami. Dewi memakai cincin itu di jarinya. Ayahmu bilang sambil memberikan cincin ini, "Sayang, suatu saat nanti aku akan berikan yang lebih baik." Dan beliau menepati janjinya sebelum pergi. Mata Adinda memerah. Dewi mendekat dan merangkul bahu putrinya. "Dinda, Ibu akan jelaskan sekali lagi kenapa hari ini kita harus seperti ini." Suara Dewi merendah. Berbeda dengan kelembutan semalam, nadanya kini terdengar dingin dan jelas. "Jika calon besan kita tahu latar belakang kita, mereka akan memakai topeng malaikat. Mereka akan bersikap ramah dan sopan. Tapi untuk melihat wajah asli di balik topeng itu, kita harus lihat bagaimana mereka memperlakukan kita saat kita menyembunyikan latar belakang kita. Jadi, sengaja pura-pura tidak mampu? Bu? Bukan. Kita tidak sedang berakting miskin." Dewi menggeleng. "Kita hanya datang sebagai orang biasa. Tidak terlalu kaya, tidak juga terlalu miskin. Seperti orang kebanyakan. Dengan begitu, sifat asli mereka akan terlihat." Adinda perlahan mengangguk. Ia mulai memahami maksud ibunya. "Memilih pasangan hidup adalah ujian terbesar bagi caramu memandang dunia," kata Dewi sambil menatap lurus ke mata putrinya. "Hari ini, kita akan mengukur kualitas mereka dari posisi terendah. Itulah cara melihat watak asli seseorang yang diajarkan oleh ayahmu." Adinda melihat tekad yang kokoh di mata ibunya. Tanpa sadar, ia merasakan punggungnya meremang. Ibunya yang biasanya hangat dan penuh kasih, pada saat seperti ini memancarkan karisma yang tak tersentuh. "Baik, Bu. Aku akan bersiap-siap." Adinda kembali ke kamarnya dan membuka lemari. Ia melewati gaun-gaun bermerek yang biasa ia kenakan, lalu memilih kemeja putih paling sederhana dan celana panjang hitam. Anting, kalung, dan gelang ia lepas semua, hanya menyisakan sepasang anting mutiara kecil. Berdiri di depan cermin, Adinda menatap penampilannya yang terasa asing. Sosoknya yang tanpa kemewahan justru terlihat lebih rapi. Tiba-tiba ia berpikir, mungkin inilah dirinya yang sebenarnya. "Dinda, sudah siap?" terdengar suara Dewi. Saat Adinda keluar ke ruang tamu, ibunya yang juga berpenampilan sederhana sudah berdiri di dekat pintu depan. "Hari ini, kita coba naik bus lagi yuk?" Adinda sedikit terkejut. "Bus, Bu? Kita panggil taksi saja?" "Tidak, bus saja cukup. Tempat pertemuannya juga tidak jauh dari halte bus." Dewi hanya membawa sebuah tas tangan kecil dan membuka pintu. Ibu dan anak itu berjalan berdampingan menuju halte. Jalanan pagi itu masih sepi, dan angin sepoi-sepoi berembus sejuk. Sensasi angin yang biasanya tidak terasa, hari ini terasa begitu nyata. Ketika bus Transjakarta tiba, Adinda naik lebih dulu, diikuti oleh Dewi. Sudah lama sekali Dewi tidak naik bus. Ia memegang pegangan dan memandang keluar jendela. Bus mulai melaju menuju tempat pertemuan. Di luar jendela, restoran-restoran mewah dan butik-butik desainer berlalu lalang. Di dalam bus yang bergoyang, Dewi tenggelam dalam pikirannya. Semoga keluarga baru Adinda adalah orang-orang yang baik. Adinda juga menatap keluar jendela. Di ponselnya, ada pesan dari Bagas. "Dinda, hari ini tolong yang sabar." "Ya. Orang tuaku memang agak sulit, tapi pasti akan baik-baik saja." Agak sulit. Kata-kata itu mengganjal di hatinya. Tapi Adinda menatap profil samping ibunya yang tegar dan menguatkan hatinya. Ibunya bilang ini benar, jadi pasti benar. Tidak apa-apa, ada ibu. Bus semakin mendekati tujuan. Dari jendela, papan nama sebuah restoran Sunda kelas atas mulai terlihat. Dewi dengan tenang bangkit dari kursinya. Suasana hening sebelum badai seolah menyelimuti bus. Bus berhenti di halte dengan suara rem yang berdecit,
tepat di depan restoran mewah itu. Dewi turun lebih dulu, diikuti oleh Adinda. Tepat pada saat itu, sebuah sedan Alphard hitam meluncur mulus dan berhenti di samping halte. Bodinya yang mengkilap memantulkan cahaya matahari. Dari kursi pengemudi, turun seorang pria berusia sekitar awal 60-an. Calon ayah mertua Adinda, Bambang Wijoyo, pemilik Pangan Sejahtera. Dari kursi penumpang depan, turun seorang wanita berdandan menor. Calon ibu mertua Adinda, Ratna Juwita. Anting emasnya berkilauan, dan pergelangan tangannya dipenuhi beberapa gelang emas tebal. Jari-jarinya dihiasi cincin, dan lehernya berkalungkan liontin batu besar. Dari kursi belakang, seorang pemuda berusia 30-an turun. Kim Taejun, kekasih Adinda. Ia langsung melambaikan tangan dengan gembira saat melihat Adinda. "Dinda, sudah datang ya?" Saat Adinda hendak tersenyum dan menghampiri Bagas, tatapan tajam Ratna Juwita menyapu Dewi dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa barang. Setelan abu-abu usang, tas tangan sederhana, dan pemandangan mereka yang baru saja turun dari bus. Sudut bibir Ratna berkedut. "Loh, kalian naik bus?" Suaranya penuh dengan nada merendahkan. Dewi menjawab dengan tenang, "Iya, cuacanya cerah, jadi sekalian ingin jalan-jalan." Ratna mendengus. Sambil membetulkan anting emasnya, ia berbisik kepada suaminya, Bambang. Tapi suaranya sengaja dibuat agar terdengar oleh Dewi. "Pak, di usia kita kok masih naik bus? Memalukan sekali." Wajah Adinda mengeras. Tapi Dewi dengan lembut menepuk tangannya untuk menenangkannya. Bambang Wijoyo menatap wajah Dewi dengan saksama. Rasanya seperti pernah melihat. Sepertinya tidak asing, gumamnya. Namun, pandangannya segera beralih ke setelan usang dan penampilan sederhana Dewi. Mengingat mereka baru saja turun dari bus, Bambang tertawa dalam hati. Mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin orang yang ia kenal akan naik bus dengan penampilan biasa seperti ini. Di dalam kepalanya, Dewi langsung dikategorikan sebagai calon besan miskin. Sepertinya bukan, kata Bambang sambil mengibaskan tangannya. Lalu, tanpa melirik Dewi lagi, ia berjalan menuju restoran. Ratna mengikutinya sambil kembali menatap sinis ke arah Dewi dan Adinda. Tatapannya seolah berkata, "Haruskah aku berbesan dengan keluarga sekelas ini?" Bagas mendekati Adinda dan berbisik, "Dinda, maaf ya, ibuku memang begitu. Jangan diambil hati." Adinda memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, ayo masuk." Dewi berjalan dalam diam, mengamati punggung pasangan Bambang dari belakang. Ratna berjalan sambil terus memamerkan tas bermereknya, sementara Bambang berjalan dengan dagu terangkat angkuh. Tatapan Dewi menjadi dingin, namun ekspresinya dengan cepat berubah menjadi senyum ramah. Belum saatnya. Ia masih harus melihat lebih dalam sifat asli mereka. Mereka tiba di pintu masuk restoran. Seorang pelayan menyambut dengan sopan dan membukakan pintu. Ratna berkata dengan angkuh kepada pelayan, "Antar kami ke ruangan yang sudah dipesan. Pasti ruangan yang paling bagus, kan?" Pelayan itu menunduk dan mengantar mereka. Melewati lorong, mereka masuk ke sebuah ruangan pribadi yang luas di bagian paling dalam. Jendela besar menghadap ke taman yang asri, dan interiornya didekorasi dengan gaya tradisional yang mewah. Ratna langsung duduk di kursi utama. Bambang duduk di sebelahnya, dan Bagas mengambil tempat di seberang. Dewi duduk dengan tenang di samping Adinda. Bambang melipat tangannya dan menatap Dewi. "Jadi, ibu bekerja sebagai apa?" Dewi menjawab dengan tenang, "Saya punya usaha kecil-kecilan." "Usaha? Usaha apa?" Suara Bambang terdengar acuh tak acuh, seolah meremehkan usaha apa yang bisa dimiliki oleh orang yang naik bus. "Di bidang distribusi, Pak." "Distribusi? Oh, begitu?" Bambang mendengus. "Pangan Sejahtera kami juga bergerak di bidang distribusi, tapi skalanya cukup besar. Kami memasok ke berbagai department store dan supermarket besar. Mungkin ibu pernah dengar Pangan Sejahtera?" Dewi tersenyum dan mengangguk. "Iya, sepertinya pernah dengar." Ratna menyela dengan bangga. "Pangan Sejahtera kami bahkan masuk ke Cipta Karsa department store loh." "Ibu tahu Cipta Karsa, kan? Di food court bawah tanahnya ada gerai lauk pauk kami." Kelopak mata Dewi sedikit bergetar, tapi hanya itu. Ia tetap mempertahankan senyum ramahnya dan mengangguk.
Begitu ya? Hebat sekali. Adinda menyaksikan semua ini dari samping. Ia merasa sifat asli yang ibunya tidak ingin lihat sebentar lagi akan terungkap. Ratna mengangkat cangkir tehnya dan melirik Dewi. Katanya punya usaha distribusi, tapi kok tidak punya mobil? Pengusaha kalau naik bus, apa tidak diremehkan sama klien? Dewi menjawab dengan tenang. Naik bus juga tidak buruk, Bu. Bisa sambil melihat-lihat pemandangan. Ratna tertawa sinis. Tawa itu penuh dengan ejekan. Melihat pemandangan, sederhana sekali ya seleranya. Dewi tidak kehilangan senyumnya mendengar ejekan itu. Namun, di dalam matanya, kilatan dingin sempat terlintas. Makanan mulai dihidangkan satu persatu. Hidangan pembuka yang ditata apik dan lalapan segar memenuhi meja. Namun, perhatian Ratna dan Bambang bukan pada makanan. Tatapan mereka hanya tertuju pada Dewi dan Adinda, seperti seorang pewawancara yang sedang menguji calon karyawan. Bambang membuka percakapan. Jadi, kamu ini kerjanya apa? Dengar-dengar dari Bagas kerja di department store. Adinda tidak suka dipanggil kamu, tapi ia menjawab dengan tenang. Iya, Pak. Saya bekerja di VIP Lounge sebuah department store. VIP Lounge? Alis Bambang berkerut. Loh? Bukan kerja kantoran? Pekerjaan saya melayani pelanggan, Pak. Memastikan para pelanggan VIP bisa beristirahat dengan nyaman dan menyediakan layanan yang mereka butuhkan. Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Suara dentingannya menggema di ruangan itu. Apa? Melayani pelanggan? Jadi maksudmu, kamu ini pelayan orang-orang kaya seperti kami? Wajah Adinda sedikit menegang, tapi ia tetap berusaha tenang. Bukan pelayan, Bu. Saya menganggapnya sebagai profesi di bidang jasa. Profesi jasa? Ejek Ratna. Pintar sekali membungkus kata-kata. Ujung-ujungnya kan cuma meladeni tamu? Kelasnya tidak sepadan sekali. Bagas kami lulusan universitas ternama, sudah jadi manajer. Masa calon istrinya cuma seorang pelayan? Katanya kamu juga lulusan universitas bagus. Jangan-jangan itu bohong? Tangan Adinda mengepal erat di atas pangkuannya. Dewi melihat tangan putrinya yang gemetar dan hatinya terasa sakit, tapi ia masih menahan diri. Ia harus melihat sampai di mana dasar kerendahan mereka. Bambang melipat tangannya dengan ekspresi tidak puas. Saya kira kerja kantoran. Kalau kerja kantoran kan masih ada gunanya. Gunanya, Pak? Tanya Adinda. Bambang berkata dengan angkuh. Pangan Sejahtera kami kan memasok ke banyak department store. Kalau kamu kerja kantoran, setidaknya bisa membocorkan sedikit informasi internal kan? Merek apa yang sedang laku? Lokasi mana yang bagus? Hal-hal seperti itu. Tapi kalau cuma melayani tamu di VIP Lounge, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sudah menikah nanti, lebih baik berhenti kerja saja dan urus rumah tangga. Sorot mata Dewi menjadi sedingin es. Niat untuk memanfaatkan menantunya sebagai alat bisnis terlihat begitu jelas. Mereka tidak mencari anggota keluarga baru, tapi menilai-nilai guna seseorang. Adinda menjawab dengan tenang. Saya bangga dengan pekerjaan saya. VIP Lounge adalah tempat paling jujur untuk melihat karakter seseorang. Di sanalah terlihat siapa yang benar-benar berkelas, dan siapa yang hanya polesan luarnya saja. Seketika, keheningan aneh menyelimuti ruangan. Kata-kata Adinda seolah-olah ditujukan langsung kepada pasangan Bambang. Wajah Ratna memerah padam. Apa-apaan anak ini? Mau menceramahi kita? Bukan begitu maksud saya. Sudah. Potong Ratna. Pokoknya saya tidak suka. Nanti setelah menikah mau jadi apa? Apa bisa mengurus rumah tangga dengan benar? Dewi akhirnya angkat bicara dengan pelan. Adinda pandai mengurus rumah tangga. Sejak kecil saya ajari sendiri. Ratna melirik sinis ke arah Dewi. Diajari sendiri? Oh, iya juga. Suaminya kan sudah tidak ada, jadi pasti semua dikerjakan sendiri. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, kan? Jujur saja, anak yang besar tanpa ayah. Seberapa benar sih didikan yang dia dapat? Mendengar itu, mata Adinda memerah. Disebutnya nama sang ayah membuat emosi yang ia tahan meluap. Ayahnya yang telah tiada dihina seperti ini, hatinya terasa seperti diiris-iris. Tangan Dewi di atas meja sedikit gemetar. Namun, ia tetap mempertahankan senyumnya. Bagas melirik Adinda sekilas, lalu berbisik, Dinda,
kamu sabar sedikit ya. Orang tuaku memang suka begitu. Nanti setelah menikah juga akan berubah. Adinda menatap Bagas. Matanya dipenuhi kekecewaan. Bukannya membela, ia malah disuruh bersabar. Bagas, menurutmu ini tidak apa-apa? Bagas membuang muka. Apanya? Itu kan cuma nasihat orang tua. Pertemuan keluarga memang biasanya begini. Sabar saja dan senyum. Angin dingin berembus di hati Adinda. Perasaan yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun berpacaran. Apakah ini Bagas yang sebenarnya ia kenal? Pria yang saat pacaran begitu perhatian, kini menjadi orang yang sama sekali berbeda di depan orang tuanya. Bambang mengangkat sumpitnya dan berkata, "Pokoknya, kalau mau jadi menantu di keluarga kami, kamu harus siap mental. Pangan Sejahtera ini bukan warung kelontong. Kami memasok ke seluruh negeri, dari department store, supermarket, sampai online. Dan akan terus berkembang. Jadi menantu keluarga seperti ini harus punya kelas." Ratna menimpali, "Betul. Kelas. Tapi kalau dilihat hari ini, kok rasanya kurang ya?" Tatapannya menyapu setelan usang Dewi. "Pakaiannya, cara datangnya naik bus. Jujur saja tadi saya malu. Tidak lihat tadi tatapan para pelayan restoran? Loh, tamu itu datang naik bus, pasti mereka berpikir begitu." Dewi menjawab dengan tenang. "Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya." Ratna mendengus. "Terima kasih apa? Lain kali tolong diperhatikan. Saya khawatir nanti kalau ibu mengaku-ngaku sebagai besan kami di mana-mana." Adinda tidak tahan lagi dan angkat bicara. "Kenapa ibu bicara seperti itu pada ibu saya? Apa karena pakaiannya usang? Ibu jadi meremehkannya?" Bagas dengan cepat memegang lengan Adinda. "Dinda, sudah cukup. Jangan melawan orang tua." "Aku tidak melawan, tapi ini sudah keterlaluan. Tetap saja sabar. Nanti aku yang selesaikan." Mendengar kata-kata Bagas, Adinda terdiam. Namun, sorot matanya perlahan meredup. Dewi mengamati semua ini dalam diam. Sifat asli pria bernama Bagas ini mulai terungkap, bukan hanya membiarkan kekasaran orang tuanya, ia bahkan memaksa Adinda untuk bersabar. Pria pengecut, jika menikah dengan pria seperti ini, Adinda akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian. Keluarga ini tidak bisa diterima. Kesimpulan itu sudah terbentuk di benak Dewi. Namun, ia memutuskan untuk memberi satu kesempatan terakhir. Seseorang seringkali menunjukkan wujud aslinya di saat-saat terakhir. Ratna mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop mewah. "Baiklah, kita masuk ke inti pembicaraan. Kita perlu bicara soal hantaran." Ia meletakkan amplop itu dengan keras di atas meja. Dewi menatap amplop itu dan menarik napas dalam-dalam. Badai akan segera datang. Ratna mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Tulisan tangan yang padat terlihat di sana. Nama-nama merek mewah berderet panjang. Tas, jam tangan, perhiasan, pakaian. Semuanya bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Nah, ini daftar hantaran balasannya," kata Ratna sambil mendorong kertas itu ke depan Dewi, seolah menyodorkan kontrak untuk ditandatangani. Bagas kan anak laki-laki pertama, jadi hantarannya juga harus pantas. "Tolong siapkan sesuai yang tertulis di sini." Dewi mengambil kertas itu. Saat ia membacanya perlahan, sorot matanya menjadi semakin dingin. 3 tas, 2 jam tangan, 1 set kalung dan cincin, ditambah uang tunai. Totalnya bisa mencapai miliaran rupiah. "Ini, bukankah sedikit berlebihan?" kata Dewi hati-hati. "Untuk pernikahan anak-anak, rasanya terlalu mewah. Daripada barang-barang mewah yang tidak perlu, bagaimana kalau kita saling membantu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi mereka? Seperti rumah untuk memulai hidup baru?" Seketika, wajah Ratna mengeras, lalu memerah padam. "Apa katamu? Berlebihan?" Suaranya meninggi. "Ini berlebihan? Di keluarga sekelas kami, ini standar. Keluarga lain bahkan minta lebih dari ini." Dewi menjawab dengan tenang, "Bagaimanapun keluarga lain, saya ingin memberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Tas mewah tidak akan menemani mereka seumur hidup. Apa-apaan orang ini?" Ratna menggebrak meja. Piring-piring bergetar. "Ini sebabnya jangan menikahkan anak dengan anak yatim." Kata-kata itu membuat udara di ruangan membeku.
wajah Adinda pucat pasi. Itu adalah penghinaan bagi ayahnya yang telah tiada. Ratna tidak berhenti. Ia justru semakin emosional dan berteriak, harus selevel dulu baru bisa bicara. Karena tidak ada suami yang mengajari, makanya hal dasar seperti ini saja tidak tahu. Memangnya almarhum suamimu kerja apa sampai hidup kalian seperti ini? Kalau dia kepala keluarga yang benar, pasti sudah mendidik istrinya dengan baik, selagi masih hidup. Jari-jari Dewi mencengkeram cangkir tehnya. Ujung jarinya memutih saking kuatnya. Menahan diri saat nama suaminya dicemarkan ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Bambang ikut menimpali dari samping, benar sekali. Sepertinya memang tidak beruntung soal suami. Pantas saja anaknya juga tidak punya pekerjaan yang jelas. Bagas hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Adinda memanggilnya dengan suara gemetar, Bagas. Bagas melirik Adinda sekilas, lalu berbisik, Dinda, sabar saja. Ibu sedang emosi. Nanti aku akan bicara baik-baik. Sabar, kamu tidak dengar mereka sedang menghina almarhum ayahku, tapi kan mereka orang tua? Mau bagaimana lagi? Untuk sekarang, kita lewati saja dulu. Air mata mengalir dari mata Adinda. Ini adalah sisi Bagas yang belum pernah ia lihat. Atau mungkin, inilah sifat aslinya. Ratna tertawa sinis. Kenapa menangis? Aku kan cuma bicara fakta. Kalau ayahnya orang yang benar, tidak mungkin keluarganya jadi begini. Tepat pada saat itu. Tang, suara yang jernih dan dingin bergema di dalam ruangan. Dewi baru saja meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Semua pandangan tertuju padanya. Sorot matanya telah berubah total. Keramahan yang tadi ditampilkannya lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan tajam dan dingin. Ia seolah menjadi orang lain. Pakaiannya masih sama sederhana, namun aura yang terpancar darinya sama sekali tidak biasa. Ratna seketika berhenti bicara. Bambang pun terdiam. Sebuah tekanan yang tak bisa dijelaskan menindas mereka. Dari wanita yang mereka anggap janda biasa, terpancar aura yang tak pernah mereka bayangkan. Keheningan sesaat. Tapi Ratna tidak mau mundur, harga dirinya tidak mengizinkan. Apa? Kenapa melihat seperti itu? Teriak Ratna histeris. Tiba-tiba ia membuka tas mewahnya, mengeluarkan dompet, dan menggenggam segepok uang kertas dan cek. Di mana sopan santunmu? Janda miskin sepertimu? Tangannya mengayun di udara. SRAK, uang kertas beterbangan ke arah wajah Dewi. Beberapa lembar menyerempet pipinya, beberapa jatuh di bahunya, sisanya melayang dan berserakan di lantai. Ambil ini dan enyahlah dari kehidupan anakku. Dasar lintah darat. Teriak Ratna sambil menghentak-hentakkan kakinya. Adinda melompat dari kursinya. Apa yang ibu lakukan? Apa? Kalian kan jelas-jelas mendekati anakku karena uang. Sebanyak ini cukup, kan? Bambang ikut menimpali. Benar. Segitu sudah cukup. Kalian sendiri juga sadarkan kalau tidak sepadan dengan keluarga kami. Bagas masih menunduk, hanya memainkan jari-jarinya tanpa melakukan apapun. Bahkan di saat wanita yang ia cintai dan ibunya dihina, ia hanya diam. Dewi tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak melirik uang yang menyerempet wajahnya, jatuh di bahunya, atau berserakan di lantai. Ia hanya menatap Ratna lurus menembus uang yang berhamburan. Tatapannya begitu tenang, hingga terasa mengerikan. Dewi perlahan menoleh ke samping, menatap Adinda yang berdiri sambil menangis. Dewi meraih tangan putrinya yang gemetar dengan lembut. Lalu berkata pelan, Dinda, ibu, duduklah. Adinda kembali duduk. Dewi menggenggam tangan putrinya dengan hangat dan berkata, Dinda, ibu tidak bisa melihat hidup putri ibu ternoda. Ibu tidak akan bisa membiarkanmu hidup selamanya dengan menunduk sambil melayani orang-orang seperti ini sebagai orang tuamu. Keputusan ibu sudah bulat. Bagaimana denganmu? Adinda menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Ia menatap Bagas. Pria itu masih menunduk. Bagas, panggil Adinda. Bagas mengangkat kepalanya. Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Bibir Bagas bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Pandangannya bolak-balik, antara Adinda dan orang tuanya. Akhirnya, ia kembali menunduk. Cahaya terakhir di mata Adinda padam. Aku mengerti. Adinda menoleh ke arah ibunya. Pikiran saya sama dengan ibu.
Dewi menggenggam tangan putrinya erat. Ia lalu kembali menatap pasangan Bambang. Suara yang keluar dari bibirnya tidak lagi ramah, melainkan penuh wibawa yang tak tersentuh. "Anda sudah dengar?" kata Dewi perlahan. "Pernikahan ini kita batalkan." Ratna mendengus. "Apa? Dibatalkan? Dari pihak kalian? Justru bagus. Kami juga tidak sudi berbesan dengan keluarga seperti kalian." Dewi mengabaikan kata-kata itu dan melanjutkan dengan tenang, "Tidak ada satu alasan pun bagi saya untuk menyerahkan putri saya yang berharga kepada orang-orang rendahan yang menilai manusia hanya dengan beberapa lembar uang kertas." Dewi bangkit dari kursinya. Ia melangkahi uang yang berserakan di lantai dan menambahkan untuk terakhir kalinya, "Oh, dan yang Anda lemparkan hari ini bukanlah uang, melainkan kesempatan terakhir keluarga Anda." Sorot mata Dewi bersinar dingin. "Sebentar lagi Anda akan merasakan dengan tulang sumsum Anda betapa pedihnya harga dari kesombongan itu." Bambang tertawa mengejek. "Hah, lucu sekali. Orang yang naik bus mau berbuat apa memangnya?" Dewi tidak menjawab. Ia hanya merangkul bahu Adinda dan berjalan keluar ruangan dengan postur tegap. Saat pintu tertutup, Ratna tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, lihat itu. Miskin itu bukan dosa, tapi sombongnya sampai mati tidak hilang. Harga yang pedih," katanya. "Lucu sekali sampai perutku sakit." Bambang ikut menimpali, "Iya, ada-ada saja orang gila." "Sudahlah, selain dia juga masih banyak calon menantu lain." Bagas masih duduk diam, menunduk. Mereka tidak tahu siapa orang yang baru saja mereka singgung, dan seberapa besar badai yang akan segera datang. Keluar dari restoran, Dewi dan Adinda berdiri di halte tempat mereka turun tadi. Bekas air mata masih terlihat di pipi Adinda. Dewi mengeluarkan sapu tangan dan menyeka pipi putrinya. "Dinda, kamu tidak apa-apa?" "Iya, Bu. Aku baik-baik saja." Justru sekarang rasanya lega. Adinda memaksakan senyum. Tapi Dewi tahu, di balik senyum itu ada kesedihan yang mendalam. "Maafkan Ibu, Dinda. Seharusnya Ibu mengakhirinya lebih cepat." "Tidak, Bu. Justru terima kasih. Kalau aku sendirian, aku tidak tahu harus bagaimana." Suara Adinda bergetar. Dewi merangkul bahu putrinya. "Sudah. Semua sudah berakhir. Jangan pikirkan orang-orang seperti itu." Sambil menenangkan Adinda, Dewi membuka tas sederhananya. Di dalamnya, ada sebuah smartphone model terbaru. Terlihat biasa dari luar, namun daftar kontak di dalamnya sama sekali tidak biasa. Dewi menelepon seseorang. "Pak Budi." Seketika, suara Dewi berubah total. Bukan lagi suara ibu yang hangat yang menenangkan putrinya, melainkan suara yang rendah, tenang, dan tanpa getaran sedikit pun. Seperti suara seorang penguasa yang sedang memberi perintah. "Siapkan mobil di lobi depan." Sekarang juga. Setelah menutup telepon, Dewi menatap Adinda. "Dinda, tunggu sebentar." "Iya." Saat itu, dari kejauhan, tampak iring-iringan mobil hitam. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 mobil sedan dan limosin mewah melaju beriringan. Kendaraan-kendaraan itu berhenti di depan restoran, seolah menguasai jalan. Pintu mobil terdepan terbuka, dan beberapa pria berjas hitam turun. Semuanya berpenampilan rapi dengan earphone di telinga. Mereka membungkuk 90 derajat di hadapan Dewi. "Ibu Ketua." "Kami datang menjemput, Ibu Ketua." Kata itu menggema, seolah menghentikan waktu. Orang-orang yang lewat berhenti dan menatap. Siapa wanita berpakaian usang itu hingga begitu banyak pengawal membungkuk hormat padanya? Pintu belakang limosin terbuka. Salah satu pengawal dengan sopan membukakan pintu. Dewi menggandeng tangan Adinda. "Ayo naik, Dinda." Ibu dan anak itu masuk ke dalam limosin. Kursi yang luas, interior mewah, dan seorang pria parubaya yang sudah menunggu di dalam. "Pak Budi, Ibu Ketua, Anda pasti lelah," kata Pak Budi sambil menunduk. Dewi duduk dan merapikan pakaiannya. Seketika, auranya berubah total. Ia bukan lagi ibu biasa yang menahan hinaan di acara pertemuan keluarga. Ia adalah Bak Hesuk, Park Hesuk, Ketua Grup Cipta Karsa, raksasa yang menguasai industri retail Indonesia. "Pak Budi." "Baik, Ibu Ketua. Anda tahu Pangan Sejahtera?" Pak Budi mengangguk. "Perusahaan distribusi makanan." "Setahu saya,
Mereka memasok produk lauk pauk ke food court department store kita. Mulai hari ini, putus kontraknya. Mata Pak Budi sedikit melebar, tapi ia segera kembali tenang. Di semua gerai, Bu? Iya. Di semua department store Cipta Karsa, dan semua jaringan distribusi kita, tanpa terkecuali. Baik. Akan segera saya laksanakan. Dewi memandang keluar jendela. Limosin mulai berjalan, meninggalkan restoran yang semakin menjauh. Dan, Pak Budi, baik, Ibu Ketua. Perusahaan itu, keluarga itu. Selidiki dari dasar hingga atapnya. Jangan sampai ada debu yang terlewat. Sorot mata Dewi bersinar dingin. Pasti ada sesuatu. Entah itu manipulasi tanggal kedaluarsa, penipuan terhadap pemasok, atau suap. Pemiliknya bukan tipe orang yang menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Baik. Akan saya selidiki secepatnya. Dewi menoleh dan menatap lurus ke arah Pak Budi. Saya akan membuat mereka mengerti betapa mahalnya harga dari air mata putri saya. Pak Budi menunduk dalam-dalam. Saya mengerti, Ibu Ketua. Adinda menyaksikan semua ini dari samping. Ini adalah sisi ibunya yang sama sekali berbeda. Ia belum pernah melihat ibunya yang begitu tajam dan berwibawa. Ibu, panggil Adinda hati-hati. Dewi menoleh. Seketika, tatapan dinginnya berubah menjadi hangat. Kenapa, Dinda? Ibu. Terima kasih. Dewi tersenyum lembut. Bukan apa-apa. Tentu saja untuk putriku. Air mata menggenang di mata Adinda. Ibu? Maafkan aku. Gara-gara aku. Kenapa minta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dewi mengelus kepala putrinya. Dinda, kamu tahu kan kenapa ibu tadi begitu sabar? Karena ibu ingin melihat sifat asli mereka. Dan sekarang, semuanya sudah terlihat. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Tatapan Dewi kembali menjadi dingin. Orang-orang seperti itu harus menerima akibatnya. Itulah hukum alam. Keesokan paginya, di ruang kerja Ketua Grup Cipta Karsa, Pak Budi masuk membawa sebuah map tebal. Ibu Ketua, ini hasil investigasi Pangan Sejahtera. Dewi menerima berkas itu dan membukanya. Semakin banyak halaman yang ia buka, semakin keras raut wajahnya. Manipulasi tanggal kedaluarsa, pemalsuan asal bahan baku, penundaan pembayaran kepada pemasok, suap kepada petugas pengadaan, pelanggaran standar kebersihan. Pelanggarannya tidak hanya satu atau dua. Pangan Sejahtera benar-benar busuk dari dalam. Lebih parah dari yang saya duga, kata Dewi sambil menutup berkas. Betul, Bu. Dari analisis transaksi 5 tahun terakhir, kami menemukan 23 pelanggaran hukum. Terutama manipulasi tanggal kedaluarsa, itu bisa dipidanakan. Dewi bangkit dan memandang keluar jendela. Lanjutkan proses pemutusan kontrak di semua jaringan, siapkan juga gugatan ganti rugi. Kerugian yang kita alami, kerugian yang dialami konsumen, tagih semuanya tanpa ada yang terlewat. Jumlahnya akan sangat besar, Bu. Bisa mencapai puluhan miliar. Dewi berbalik dan berkata, tidak masalah. Lanjutkan sampai akhir. Pak Budi menunduk. Baik, Ibu Ketua. Dewi kembali menatap keluar jendela. Cakrawala Jakarta terbentang di kejauhan. Pak Budi. Baik. Ibu Ketua, kemarin, orang-orang itu menyebut saya janda miskin. Mereka juga bilang naik bus itu memalukan. Senyum dingin tersungging di bibir Dewi. Sekarang saatnya kita tunjukkan pada mereka, apa arti kata memalukan yang sesungguhnya. Sinar matahari menerpa dari luar jendela. Namun di bawah cahaya itu, badai yang akan menghancurkan Pangan Sejahtera telah dimulai. Beberapa hari kemudian, di lobi utama kantor pusat Cipta Karsa, pagi yang sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang, dan relasi bisnis datang untuk rapat. Di tengah lobi yang luas, berdiri sebuah patung dengan logo grup Cipta Karsa. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca, memantulkan cahaya gemerlap di lantai marmer. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan kasar dan seorang pria berlari masuk. Bambang Wijoyo. Wajahnya memerah, dan matanya merah menyala, dasi miring, rambut acak-acakan. Dalam beberapa hari, ia tampak menua 10 tahun. Sosoknya yang angkuh telah lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan ketakutan. Mana penanggung jawab di sini? Teriak Bambang di tengah lobi.
Karyawan yang lewat terkejut dan menoleh. Pemutusan kontrak? Sepihak? Apa ini masuk akal? Petugas keamanan dengan cepat mendekat dan memegang kedua lengannya. Bapak, tenang dulu. Mari ke sebelah sini. Lepaskan. Lepaskan aku. Bambang meronta. Saya Direktur Pangan Sejahtera. Kami sudah bekerja sama lebih dari 5 tahun. Seenaknya saja memecat kami? Ini namanya penindasan perusahaan besar. Suaranya menggema di seluruh lobi. Orang-orang mulai berbisik. Satu persatu orang berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa karyawan bahkan mengeluarkan ponsel mereka. Panggil manajernya. Tidak. Panggil direkturnya. Siapapun itu, suruh keluar. Teriak Bambang. Petugas keamanan menahannya, tapi ia terus meronta seperti binatang yang akan disembelih. Ganti rugi apa? Denda apa? Kalian mau membuat perusahaan kami bangkrut. Jeritan Bambang bergema di lobi. Matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Saat itulah. Ting! Suara jernih dari lift khusus di tengah lobi berbunyi. Semua pandangan tertuju ke sana, kerumunan di lobi seketika hening. Pintu lift terbuka. Pertama, keluar para pengawal berjas hitam, membentuk barisan dan membuka jalan. Di belakang mereka, para sekretaris dan jajaran direksi mengikuti. Puluhan orang bergerak serempak seolah-olah hanya untuk satu orang. Dan terakhir, seorang wanita muncul. Setelan rapi dengan syal mewah, langkahnya anggun namun penuh wibawa yang tajam. Saat ia melangkah keluar, semua karyawan di lobi serempak membungkuk. Selamat pagi, Ibu Ketua. Pagi, Bu. Sapaan itu menyebar seperti gelombang. Orang-orang menyingkir ke samping, membuka jalan seolah lautan terbelah. Bambang menatap pemandangan itu dengan linglung. Masih dalam cengkeraman petugas keamanan, mulutnya ternganga, dan saat ia mengenali wajah wanita di antara para pengawal itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah itu, wanita yang turun dari bus. Wanita yang mengenakan setelan usang. Wanita yang ia ejek memalukan. Bus? Suara rintihan keluar dari mulut Bambang. Kakinya mulai lemas. Kamu? Kenapa kamu bisa di sana? Apa ini? Dewi berjalan perlahan ke hadapan Bambang. Suara hak sepatunya mengetuk lantai marmer. Tok, tok, tok. Para pengawal secara alami menyingkir. Semua mata di lobi tertuju pada mereka berdua. Dewi berhenti di depan Bambang dan menatapnya ke bawah. Seperti melihat serangga, dingin dan tanpa emosi. Tidak ada kemarahan atau kebencian di matanya, hanya tatapan dingin yang tak terbatas. Bapak Bambang Wijoyo. Suara Dewi terdengar rendah namun jelas di seluruh lobi. Anda bilang, di usia kita, naik bus itu memalukan. Bukan? Wajah Bambang pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Sekarang, Anda sudah kenal siapa saya? Kaki Bambang kehilangan seluruh kekuatannya. Tanpa bisa melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan, lututnya lemas dan ia jatuh tersungkur di lantai. Tidak mungkin. Akhirnya, semuanya masuk akal. Tatapan mata wanita itu saat pertemuan keluarga. Sikapnya yang tenang saat dihina. Kata-kata terakhirnya, Anda akan merasakan betapa pedihnya harga kesombongan itu. Semuanya bukan gertakan. Semuanya nyata. Ratusan orang di lobi menyaksikan. Karyawan, relasi bisnis, tamu, semua menatap Bambang yang tersungkur di lantai, dan Dewi yang berdiri di atasnya. Ibu Ketua. Bambang dengan tangan gemetar mencoba meraih ujung celana Dewi. Ia merangkak dengan lututnya. Memohon, saya salah. Mata saya buta. Tolong, maafkan saya sekali ini saja. Dewi tidak bergerak. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Kesalahan bisa saja terjadi. Tapi tanggung jawab harus ditunaikan sampai akhir. Tangan Bambang menggapai-gapai di udara. Dewi mundur selangkah. Menghindari sentuhannya seolah menghindari sesuatu yang kotor. Tolong, Ibu Ketua. Pertahankan kontraknya saja, saya akan melakukan apapun. Saya akan bersujud. Tolong. Bambang membenturkan kepalanya ke lantai, jeritannya menggema di lobi yang dingin. Dewi menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi? Baik. Ibu Ketua. Baunya tidak sedap.
Suara Dewi datar, seolah sedang memberi perintah untuk bersih-bersih. Singkirkan segera. Pak Budi menunduk. Baik. Petugas keamanan mendekat dan mengangkat Bambang. Menyeretnya ke arah pintu keluar. Jangan. Tolong. Ibu Ketua. Tolong. Jeritan Bambang menggema di lobi. Tapi Dewi tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Punggungnya yang berjalan melintasi lobi ditatap dengan penuh kekaguman oleh para karyawan. Para pengawal dan direksi mengikutinya dari belakang. Di tempat yang ia lewati, hanya kesunyian yang tersisa. Diseret keluar, Bambang dilempar ke anak tangga. Ia tidak bisa bangkit untuk beberapa saat. Lututnya lecet, telapak tangannya berdarah, tapi ia tidak merasakannya. Orang-orang yang lewat berbisik dan menatapnya. Seseorang mengeluarkan ponsel dan merekam. Bambang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap gedung kantor pusat Cipta Karsa. Di suatu tempat di atas sana, ada wanita yang menganggapnya seperti serangga. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Air mata mengalir dari matanya. Entah air mata amarah, penyesalan, atau ketakutan. Satu hal yang pasti. Uang yang dilemparkan Ratna hari itu, kini telah menjadi tsunami raksasa yang menelan mereka. Dan ini, barulah permulaan. Di rumah Bambang, sebuah apartemen mewah, kini hanya tersisa aura suram. Di atas meja ruang tamu, surat pemberitahuan penyitaan dan somasi berserakan. Sinar matahari dari luar seolah enggan masuk ke rumah itu. Bambang duduk di sofa sambil menjambak rambutnya. Di sebelahnya, Bagas berdiri dengan wajah cemas. Ayah, apa benar-benar tidak ada cara lain? Diam. Biarkan aku berpikir. Bentak Bambang. Wajahnya menunjukkan bekas tidak tidur berhari-hari, lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Gugatan ganti rugi, tagihan denda, ancaman pidana, tekanan datang dari segala arah. Rekan bisnis satu persatu berpaling, dan bank menagih pelunasan utang. Pangan Sejahtera sedang sekarat. Saat itu, Ratna masuk ke ruang tamu. Pak, lihat ini, rumah kita mau disita lagi. Di tangannya ada surat dari pengadilan. Wajahnya pucat pasi. Bambang menggeretakkan giginya. Wanita itu. Wanita yang naik bus itu seorang ketua. Bagaimana ini? Bagaimana? Kenapa waktu itu kamu tidak sadar kalau dia seorang ketua? Teriak Ratna histeris. Mata Bambang berkilat. Tatapan binatang yang terpojok. Ada satu cara. Apa? Kita sebarkan rumor kalau kebersihan makanan di Cipta Karsa buruk. Ada kecoak, makanan basi. Kalau rumor menyebar, citra ketuanya akan hancur. Saat itu, kita bisa memaksanya bernegosiasi dan meminta kontrak kembali sebagai syarat damai. Bagas menggeleng. Ayah, itu kan kejahatan? Kejahatan? Mereka yang lebih dulu melakukan ini pada kita. Kita tidak bisa diam saja. Keesokan siangnya, food court di lantai bawah Cipta Karsa Department Store ramai seperti biasa. Penuh dengan pengunjung yang ingin membeli bahan makanan segar dan lauk pauk. Di antara kerumunan, ada dua pria bertopi yang menyelinap, Bambang dan Bagas. Berpakaian lusuh dan memakai masker, penampilan mereka tampak mencurigakan. Bambang mengeluarkan kantong plastik kecil dari sakunya. Di dalamnya ada beberapa ekor kecoak yang sudah ia siapkan. Bagas, pergi ke gerai lauk itu, saat mereka membuka penutupnya. Selipkan ini, nanti ayah yang akan berteriak. Bagas menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ayah, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana kalau kita tertangkap? Tidak akan. Cepat, lakukan. Bagas dengan terpaksa mendekati gerai lauk. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil piring sampel dan sambil mengamati sekitar. Ia mengeluarkan beberapa kecoak dan menaruhnya di atas lauk. Lampu merah CCTV di langit-langit berkedip, tapi Bagas yang tegang tidak menyadarinya. Sudah, ayah. Bagas mundur perlahan. Bambang dengan langkah besar mendekati gerai itu. Apa ini? Teriaknya tiba-tiba. Ada kecoak di sini. Department store macam apa ini? Suaranya menggema di seluruh food court. Pengunjung terkejut dan menoleh. Kecoak? Di mana? Lihat itu. Lauknya penuh kecoak. Pengunjung mulai berkerumun. Astaga, benar? Kebersihan di sini parah sekali. Harus kita boikot. Kerumunan semakin besar,
Senyum licik tersungging di bibir Bambang. Rencananya berhasil. Saat itulah, layar LED besar di salah satu dinding food court tiba-tiba menyala. Biasanya menampilkan iklan, tapi kali ini yang muncul adalah rekaman CCTV. Di layar, seorang pria bertopi terlihat mengeluarkan kantong dari sakunya, lalu menaruh sesuatu di atas lauk. Adegan itu terekam dengan sangat jelas. Itu kan? Seseorang menunjuk ke layar. Itu pria yang tadi, kan? Dia yang menaruh kecoaknya. Seketika, semua pandangan tertuju pada Bambang dan Bagas. Wajah Bambang pucat seperti mayat. Di layar, adegan kejahatan mereka diputar ulang. Gerakan tangan mengeluarkan kantong, saat menaruh kecoak, hingga tatapan mata yang waspada. Semuanya terekam tanpa celah. Jangan bergerak. Petugas keamanan mengepung mereka dari segala arah. Lepaskan. Ini jebakan. Bambang meronta, tapi sudah terlambat. Saat itu, dari pintu masuk food court terdengar keributan. Orang-orang menyingkir, membuka jalan. Dewi Lestari, berpakaian rapi dengan tatapan dingin, diikuti para pengawalnya. Kehadirannya seolah membekukan udara. Dewi berhenti di depan Bambang. Bapak Bambang Wijoyo. Suara Dewi terdengar dingin. Tikus mencoba menggigit kucing. Anda menggali kuburan Anda sendiri. Wajah Bambang mengernyit. Ini jebakan. Kamu sengaja. Jebakan? CCTV di department store kami beroperasi 24 jam. Kami sudah mengawasi Anda sejak Anda masuk. Dewi menggeleng. Manusia memang tidak berubah. Selalu memilih jalan yang paling rendah. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari pintu masuk. Lepaskan suamiku, lepaskan anakku. Ratna Juwita. Ia datang setelah mendengar kabar suami dan anaknya ditangkap. Ia menerobos petugas keamanan dan berlari masuk. Apa-apaan ini? Ratna merebahkan diri di lantai, meronta-ronta. Penganiayaan. Panggil polisi. Tapi orang-orang di sekitarnya hanya menatapnya dengan dingin. Di layar besar, rekaman CCTV masih terus diputar. Dewi menatap Ratna. Ibu Ratna, kemana perginya kesombongan Anda saat melemparkan uang pada janda miskin? Mata Ratna dipenuhi ketakutan. Dewi menoleh pada Pak Budi. Laporkan ke polisi atas tuduhan perusakan makanan dan gangguan bisnis. Dan sebarkan video ini ke semua media. Baik, Ibu Ketua. Petugas keamanan menyeret Bambang dan Bagas. Ratna juga diangkat dari lantai dan diseret bersama mereka. Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Jeritan Ratna menggema, tapi tidak ada lagi yang mendengarkannya. Dewi menatap mereka yang menghilang, lalu bergumam pelan, selesai sudah. Malam itu, video kejahatan keluarga Bambang menjadi berita utama. Nama Pangan Sejahtera hancur lebur, dan mereka selamanya diusir dari industri. Mereka masuk ke dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Ruang kerja Ketua Grup Cipta Karsa. Pak Budi masuk dengan sebuah laporan, Ibu Ketua. Urusan Pangan Sejahtera sudah final. Dewi bertanya sambil menatap keluar jendela, bagaimana hasilnya? Perusahaan dinyatakan bangkrut. Semua aset disita. Dan keluarga Bambang akan segera diusir dari kediaman mereka. Kabarnya, mereka bahkan tidak bisa menyewa kamar kos. Pak Budi melaporkan dengan tenang. Mereka dituntut atas perusakan makanan dan gangguan bisnis, dan dengan adanya gugatan ganti rugi, mereka tidak mungkin bisa bangkit lagi. Dewi mengangguk. Begitu ya. Pada saat yang sama, di depan sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta, petugas pengadilan mengetuk pintu. Apartemen tempat tinggal keluarga Bambang. Eksekusi penyitaan. Tolong buka pintunya. Pintu terbuka. Ratna berdiri dengan mata bengkak. Jangan, rumah ini jangan. Ratna memegangi kusen pintu, tapi petugas dengan dingin mendorongnya. Perintah pengusiran sudah keluar. Silakan kemasi barang dan pergi. Ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini 30 tahun, teriak Ratna. Tapi sia-sia. Petugas masuk dan mulai menempelkan stiker sita. Ratna menjerit sambil memeluk tas mewahnya. Yang ini jangan. Ini milikku. Tapi tas itu pun menjadi objek sita. Petugas mengambilnya dari tangannya. Semua aset menjadi objek sita. Jangan.
Jangan. Ratna jatuh ke lantai dan meraung. Bambang duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong, sebotol minuman keras di tangannya. Matanya tidak fokus. Bagas tidak terlihat. Setelah wajahnya muncul di berita, ia ditinggalkan teman-temannya dan menghilang. Silakan keluar. Anda tidak bisa lagi berada di sini. Ratna diseret keluar. Di depan apartemen, hanya tersisa penampilan mereka yang menyedihkan tanpa barang bawaan. Mereka yang dulu memandang rendah orang lain. Mereka yang mengejek naik bus itu memalukan. Kini, mereka bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Kembali ke ruang kerja Ketua Grup Cipta Karsa. Dewi bertanya pada Pak Budi. Bagaimana dengan karyawan pabrik Pangan Sejahtera? Karena perusahaan bangkrut, semuanya di PHK. Sekitar 150 karyawan kehilangan pekerjaan dalam semalam. Tatapan Dewi goyah. Mereka tidak bersalah. Maaf, Bu. Yang salah itu Bambang. Bukan karyawan yang bekerja di bawahnya. Mereka hanya bekerja dengan jujur, tapi sekarang terancam menjadi pengangguran. Dewi bangkit dari kursinya. Kita akuisisi Pangan Sejahtera. Pak Budi terkejut. Akuisisi, Bu? Perusahaan yang sudah bangkrut, kita bisa membelinya dengan harga murah. Lagi pula kalau dipilotkan, pabrik dan mesinnya akan dijual murah. Dewi berkata sambil menatap keluar jendela. Hidupkan kembali pabriknya, dan pekerjakan kembali semua karyawannya. Tapi nama perusahaannya harus diganti, nama Pangan Sejahtera sudah tidak bisa dipakai lagi. Akan dinamai apa, Bu? Dewi berpikir sejenak. Cipta Pangan. Gunakan nama grup kita. Artinya, Grup Cipta Karsa yang akan bertanggung jawab mengelolanya. Baik, Ibu Ketua. Beberapa hari kemudian, di depan pabrik Pangan Sejahtera yang tutup, para karyawan berkumpul dengan wajah cemas. Mereka baru saja menerima surat PHK dan masa depan mereka suram. Tiba-tiba, beberapa mobil hitam berhenti di depan pabrik. Yang turun adalah jajaran direksi Grup Cipta Karsa. Bapak dan Ibu sekalian, ada kabar baik, kata salah satu direksi melalui pengeras suara. Grup Cipta Karsa telah memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan ini. Nama perusahaan akan diubah menjadi Cipta Pangan, tapi status kepegawaian Anda semua akan dipertahankan. Anda tidak akan kehilangan pekerjaan. Seketika, para karyawan bergemuruh. Benarkah? Kita tidak dipecat? Grup Cipta Karsa? Perusahaan raksasa itu? Wajah-wajah tak percaya itu segera berubah menjadi sorak-sorai. Beberapa bahkan menangis. Terima kasih, terima kasih. Seorang ibu parubaya mencoba bersujud. Direksi itu dengan cepat menahannya. Tidak perlu, Bu. Ibu ketua kami yang berpesan agar pekerjaan Anda semua harus diselamatkan, karena Anda semua tidak melakukan kesalahan apapun. Suasana di depan pabrik berubah menjadi pesta. Para karyawan saling berpelukan gembira. Pada saat yang sama, di sebuah gang kumuh di pinggiran Jakarta, Bambang duduk di anak tangga sambil menenggak minuman keras. Matanya sayu, pakaiannya kotor. Bagaimana bisa jadi begini? Di ponselnya, ada sebuah artikel berita. Grup Cipta Karsa akuisisi Pangan Sejahtera yang bangkrut, seluruh karyawan dipertahankan. Bambang menatap artikel itu dengan hampa. Perusahaan yang ia bangun, diakuisisi oleh wanita yang menghancurkannya. Dan wanita itu menyelamatkan pekerjaan karyawan yang pernah ia perlakukan semena-mena. Haha. Tawa hampa keluar dari mulut Bambang. Entah tawa atau tangisan. Ratna duduk di tanah tak jauh dari sana. Gelang emas yang dulu melingkari pergelangan tangannya, cincin yang menghiasi jari-jarinya, semua telah lenyap. Hanya pergelangan tangannya yang telanjang yang tersisa. Ruang kerja Ketua Grup Cipta Karsa. Pak Budi melapor. Cipta Pangan sudah mulai beroperasi normal. Semangat kerja para karyawan sangat tinggi. Dewi tersenyum. Baguslah, Ibu Ketua, boleh saya bertanya sesuatu? Apa? Kenapa Anda menolong mereka? Maksud saya, para karyawan Pangan Sejahtera. Anda tidak perlu sampai mengakuisisinya. Dewi berkata sambil menatap keluar jendela. Pak Budi, saat saya pertama kali memulai usaha, saya berjualan soto di pasar. Saat itu, ada orang-orang yang menolong saya. Berkat merekalah saya bisa sampai di titik ini. Dewi menoleh pada Pak Budi. Orang yang bersalah harus dihukum. Tapi orang yang tidak bersalah tidak perlu ikut menanggung hukuman.
Itulah yang saya pelajari. Pak Budi menunduk dalam-dalam. Saya akan selalu mengingatnya, Ibu Ketua. Senja mulai turun di luar jendela. Dewi menatap senja itu dan teringat almarhum suaminya. Sayang, apa yang kulakukan ini benar? Tidak ada jawaban. Tapi ia merasakan kehangatan di dalam hatinya. 1 tahun kemudian. Tempat bongkar muat di lantai bawah Cipta Karsa Department Store. Pukul 5 pagi. Udara masih dingin saat truk-truk berdatangan. Woi, cepat gerak. Lambat sekali. Teriak mandor lapangan. Mendengar teriakan itu, seorang pria membungkuk mengangkat kardus berat. Bambang Wijoyo, mantan Direktur Pangan Sejahtera. Dalam setahun, ia telah berubah total, rambutnya memutih, punggungnya bungkuk. Setelan mahal digantikan oleh baju kerja usang, sepatu kulit digantikan oleh sepatu olahraga robek. Angkat begitu saja tidak bisa? Kalau tidak kuat, pulang saja, kata seorang pekerja muda dengan ketus. Bambang tidak bisa menjawab, hanya menunduk sambil terus mengangkat kardus. Di sebelahnya, seorang pemuda juga melakukan hal yang sama. Bagas. Penampilannya sama menyedihkannya. Mantan manajer yang sukses, kini menjadi kuli angkut. Ayah, sampai kapan kita harus begini? Keluh Bagas. Diam. Tidak ada tempat lain yang mau menerima kita, geram Bambang. Setelah kasus mereka diberitakan besar-besaran, tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Akhirnya, hanya pekerjaan kuli harian yang bisa mereka dapatkan. Pada saat yang sama, di toilet lantai bawah department store, tangan bersarung karet sedang membersihkan toilet. Keringat bercucuran di dahinya. Ratna Juwita, wanita yang dulu bergelimang gelang emas dan tas mewah. Wanita yang mengejek naik bus itu memalukan, kini membersihkan toilet yang digunakan orang lain. Bu, toilet lantai 3 juga harus dibersihkan. Cepat, kata seorang petugas kebersihan dengan ketus. Ratna hanya bisa mengangguk. Kenapa aku harus melakukan pekerjaan ini? Air mata mengalir dari matanya. Tapi ia tidak punya waktu untuk menangis. Jika pekerjaan tidak selesai, ia tidak akan mendapat upah hari itu. Pukul 10 pagi. Lobi utama Cipta Karsa Department Store berkilauan, lantai marmer mengkilap, dan lampu gantung di langit-langit memancarkan cahaya gemerlap. Pintu lift khusus terbuka. Dewi Lestari melangkah keluar. Setelan rapi, langkah anggun. Wibawanya masih sama seperti setahun yang lalu. Di sampingnya, berjalan Adinda. Tapi penampilan Adinda sangat berbeda dari setahun yang lalu. Bukan lagi seragam staf VIP lounge, melainkan setelan bisnis berkelas. Di dadanya tersemat papan nama, Direktur Yun Minju, Grup Cipta Karsa. Selamat pagi, Ibu Ketua, Ibu Direktur. Para karyawan serempak menyapa. Adinda tersenyum dan mengangguk. Dinda, bagaimana perkembangan gerai baru kita? Tanya Dewi sambil berjalan. Sudah beres Bu. Kemarin kontrak final sudah ditandatangani. Bulan depan mulai beroperasi. Bagus. Memang putri Ibu. Dewi tersenyum puas. Selama setahun terakhir, Adinda menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Berbekal pengalaman di lapangan, ia menunjukkan kemampuan manajemen yang hebat dan kini menjadi salah satu pimpinan inti di grup. Saat ibu dan anak itu melintasi lobi, terdengar suara gemetar. Permisi, Dewi menoleh. Seorang wanita berpakaian petugas kebersihan berdiri tak jauh dari sana. Ratna Juwita. Matanya menatap Dewi, dipenuhi ketakutan dan permohonan. Ia berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ibu Ketua. Ratna mencoba bersujud di hadapan Dewi. Tolong. Maafkan saya. Saya salah. Mata saya buta. Tangannya terulur ke arah sepatu Dewi. Tapi Dewi mundur selangkah, tanpa menatap Ratna. Seolah-olah ia adalah hantu yang tak terlihat, Dewi hanya melewatinya. Ibu Ketua. Tolong. Jeritan Ratna menggema di lobi. Tapi Dewi tidak menoleh. Ia hanya meninggalkan sepatah kata saat melewatinya. Semoga sekarang Anda belajar bahwa nilai seseorang bukan terletak pada pakaiannya, tapi pada hatinya. Setelah itu, Dewi dan Adinda meninggalkan lobi. Ratna tersungkur di lantai sambil terisak. Orang-orang yang lewat berbisik dan menatapnya, tapi tidak ada yang menolong. Pukul 4 sore.
Dewi dan Adinda berdiri di depan pintu utama department store. "Ibu, perlu saya panggilkan mobil?" tanya Adinda. Dewi menggeleng. "Tidak. Hari ini kita naik bus." "Bus?" "Iya, mau ke makam ayah." Rasanya sudah lama tidak naik bus ke sana. Adinda tersenyum. "Baik, Bu." Ibu dan anak itu berjalan ke halte. Tak lama, bus datang dan mereka naik, duduk berdampingan di kursi belakang. Pemandangan kota Jakarta berlalu di luar jendela. Matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna senja. Langit diwarnai dengan gradasi merah dan jingga. "Ibu," kata Adinda sambil menatap keluar jendela. "Cuacanya bagus sekali ya hari ini." Dewi menatap putrinya dan tersenyum lembut. "Iya. Ayah pasti suka." Bus melaju perlahan. Cahaya senja menyelinap masuk, mewarnai wajah ibu dan anak itu dengan kehangatan. "Ibu, terima kasih," kata Adinda sambil menggenggam tangan ibunya. "Untuk apa?" "Semuanya. Karena selalu ada di pihakku. Karena selalu percaya padaku. Karena sudah mengajariku cara melihat orang." Dewi menggenggam tangan putrinya erat. "Itu sudah tugas ibu. Dan itu juga yang diinginkan ayah." Mata Adinda berkaca-kaca. "Nanti mau bilang apa sama ayah?" Dewi menatap senja di luar jendela. "Akan kubilang, putri kita sudah tumbuh dewasa. Dan ayah pasti akan bangga. Dan juga, seperti pesan ayah, aku sudah berhasil melihat hati seseorang dengan baik." Bus meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki jalanan yang lebih sepi. Pegunungan hijau mulai terlihat di luar jendela. Dewi teringat hari pertemuan keluarga setahun yang lalu. Hari itu, mereka juga naik bus seperti ini, mengenakan pakaian usang, menyamar sebagai ibu dan anak biasa. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari yang damai. Bersama putri tercinta, dalam perjalanan untuk bertemu suami yang dirindukan. "Ibu." "Iya, nanti, apa aku bisa jadi seperti ibu?" Dewi menatap putrinya. "Kamu sudah lebih baik dari ibu, jauh lebih baik." Adinda tersenyum cerah. Bus menanjak perlahan. Senja semakin pekat. Seluruh langit tampak seperti kanvas yang ditumpahi cat merah, begitu indah. Dewi menatap keluar jendela dan berpikir, "Uang itu seperti kacamata," katanya, "bisa menghalangi kita melihat isi hati seseorang. Tapi jika kacamata itu dilepas, wujud aslinya akan terlihat. Entah itu baik atau buruk. Dan pada akhirnya, manusia akan hidup sesuai dengan corak hatinya. Orang dengan corak yang baik akan hidup dengan baik, dan orang dengan corak yang buruk akan menerima akibat yang setimpal. Itulah hukum alam." Bus berhenti di gerbang pemakaman. Dewi dan Adinda turun. Di bawah cahaya senja, ibu dan anak itu berjalan menaiki bukit, bergandengan tangan, perlahan. Cahaya hangat dari langit menyinari jalan mereka. Hadirin sekalian, bagaimana cerita hari ini? Saat mempersiapkan cerita ini, satu pertanyaan terus terngiang di benak saya. Kapan sifat asli seseorang benar-benar terungkap? Alasan Ibu Ketua Dewi sengaja mengenakan pakaian usang dan naik bus, Anda pasti bisa memahaminya. Karena jika kacamata bernama uang atau jabatan dikenakan, isi hati seseorang yang sesungguhnya tidak akan terlihat. Sikap keluarga calon besan di pertemuan keluarga itu benar-benar membuat geram, bukan? Meremehkan karena naik bus, menghina pekerjaan, bahkan menghina almarhum suami. Puncaknya, mereka melemparkan uang ke wajah. Tapi lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Orang-orang yang begitu sombong itu, setahun kemudian harus membersihkan toilet dan mengangkat kardus. Dunia ini berputar. Hari ini kita merendahkan seseorang, besok bisa jadi kita yang berada di posisi itu. Hadirin sekalian, pada akhirnya manusia akan menuai apa yang ia tanam. Bagi Anda yang menanam benih kebaikan, hal baik pasti akan kembali pada Anda. Dan bagi Anda yang pernah ingin menjadi kekuatan bagi keluarga atau sahabat yang sedang kesulitan, atau bagi Anda yang pernah berharap mendapat pertolongan, semoga cerita ini bisa menjadi penghiburan kecil. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, silakan pesan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater Drama Nusantara akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan serta pemikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.